Mari perkenalkan, nama saya Siva Aulita Andini. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem kesehatan nasional dengan mata kuliah reformasi sektor kesehatan. Yang pertama, pengantar sistem kesehatan nasional. Untuk mencapai sistem kesehatan yang optimal, maka diperlukan meningkatkan kemampuan derajat kesehatan sebagai kesejahteraan umum, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan adanya sistem kesehatan nasional ini, guna untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi masyarakat agar derajat kesehatannya dapat terwujud dengan optimal. Yang kedua, ada permasalahan kesehatan. Ada beberapa masalah kesehatan yang signifikan, yaitu yang pertama ada infrastruktur kesehatan yang belum merata. Yang dimaksud dengan infrastruktur kesehatan yang belum merata ini dikarenakan puskesmas rumah sakit yang berada di tengah kota dapat menyebabkan sulitnya akses untuk daerah-daerah terpencil. Yang kedua, tenaga kesehatan yang belum merata. Banyaknya daerah yang masih minim tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Sebenarnya sudah ada dari program pemerintah terkait bidan keliling, namun bidan-bidan tersebut tidak menetap di daerahnya. Yang ketiga, ada penyakit tidak menular yang meningkat. Sebenarnya sejak tahun 2010, angka penyakit tidak menular ini telah meningkat dan menjadi beban utama penyebab penyakit tidak menular di Indonesia yang sangat tinggi, terutama dalam penyakit jantung, ginjal, stroke, dan kanker. Selanjutnya ada pengertian SKN. Yang dimaksud dengan sistem kesehatan nasional adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya secara terpadu untuk menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya ada dasar hukum SKN. Yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28A, 28H ayat 1 dan ayat 3, serta pasal 34 ayat 2 dan ayat 3, pasal 28B ayat 2, pasal 28C ayat 1. Yang ketiga, landasan operasional yang meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Yang terakhir ada PP nomor 72 tahun 2012. Tujuan dari SKN sendiri yaitu guna terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh masyarakat swasta maupun pemerintah secara sinergis. Dengan adanya sistem kesehatan nasional ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia secara optimal. Adapun elemen-elemen yang terkait dalam sistem kesehatan nasional yaitu yang pertama ada upaya kesehatan. Upaya kesehatan, dengan adanya upaya kesehatan ini dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan cara promotif, preventif, dan rehabilitatif. Yang kedua ada pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan dapat menjamin keadilan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan bagi yang membutuhkan. Yang ketiga ada kesediaan farmasi kesehatan dan makanan. Dengan adanya penyediaan farmasi kesehatan dan makanan ini yang ingin diperlukan dalam pelayanan kesehatan karena dapat meningkatkan program pelayanan kesehatan. Yang terakhir, kebijakan kesehatan PP nomor 28 tahun 2024. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 adalah peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Juli tahun 2024. PP ini mencakup berbagai aspek termasuk upaya kesehatan reproduksi, pengelolaan tenaga medis, dan penyelenggaraan layanan kesehatan. Kontroversi muncul terkait pasal yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang dianggap dapat memicu pergaulan bebas. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan juga menjadi fokus dalam implementasinya. Berikut adalah sumber-sumber dari materi yang saya presentasikan. Terima kasih.